SIMA UI tahun 2018 tentang kepolaran senyawa. Diketahui X, Y, dan Z dapat membentuk senyawa XH4, YH3, dan H2Z. Jika diketahui nomor atom X, Y, dan Z berturut-turut yaitu 6, 7, dan 8, maka pernyataan berikut yang paling tepat adalah, untuk menjawab soal itu, kita harus tahu dulu bagaimana senyawa polar atau non-polar itu gitu ya. Ada 3 aturan yang perlu kita ketahui senyawa itu polar atau non-polar gitu ya. Yang pertama adalah adanya perbedaan keelektronegativitas antar ikatannya. Contohnya adalah HCl ya. HCl itu punya perbedaan keelektronegativitas ya. Karena H ini lebih kecil ya keelektronegativitasnya dibandingkan Cl. Jadi distribusi elektronnya itu akan mengarah ke Cl. Sehingga sigma positif untuk H dan sigma negatif adalah Cl gitu ya. Senyawa yang memiliki perbedaan keelektronegativitas tersebut kita sebut adalah senyawa polar. Kemudian apabila senyawa tersebut tidak memiliki perbedaan keelektronegativitas, contohnya adalah Cl2, Br2, H2, itu senyawanya adalah non polar gitu ya. Nah, untuk syarat pertama ini kita bisa gunakan langsung pada senyawa memiliki 2 unsur. Untuk senyawa yang lebih dari 2 unsur kita lanjut ke aturan kedua ya. Untuk aturan yang kedua yaitu apabila bentuk molekul simetri senyawanya adalah non polar. Sedangkan bentuk molekulnya itu asimetri, senyawanya adalah polar gitu ya. Nah, kemudian syarat yang ketiga itu adalah momen dipol itu sama dengan 0, maka senyawanya adalah non polar. Dan apabila momen dipolnya itu tidak sama dengan 0, senyawanya adalah polar gitu ya. Momen dipol atau Pi gitu ya, itu adalah perkalian antara muatan dengan jarak ikatan gitu ya. Untuk momen dipol ini kita tentukan menggunakan jumlah vektor dari bentuk molekulnya ya. Nah, nanti kita akan tahu bagaimana cara menentukan momen dipol tersebut ya. Kita langsung aja menuju soalnya ya. Di sini X, Y, dan Z telah diketahui nomor atomnya, yaitu X-nya 6, Y-nya itu 7, dan Z-nya adalah 8 gitu ya. Nah, kita konfigurasikan masing-masing gitu ya. Ini 1s2, 2s2, 2p2 ya. Kemudian yang Y 1s2, 2s2, 2p3. Yang Z berarti 1s2, 2s2, 2p4 gitu ya. Nah, selanjutnya kita bisa gambar untuk senyawa-senyawa XH4, YH3, dan H2Z ya. Dimana kalau kita tahu di sini X pada konfigurasi elektronnya itu elektron valensinya adalah 4. Berarti di sekeliling atom X itu memiliki 4 elektron yang mana dapat digunakan untuk perikatan. Nah, kebetulan di sini hanya ada 4 gitu ya. Sehingga 4-4-nya akan diberikan untuk berikatan ya dengan hidrogen. Jadi nanti akan membentuk ikatan kovalen gitu ya. Nah, di sini ada PEI ya. PEI-nya ada 4 atau pasangan elektron ikatannya 4. Berarti bentuknya adalah tetrahedral. Nah, bentuk tetrahedral ini yaitu bentuk yang simetri. Nah, kalau simetri berarti senyawanya adalah non polar gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke YH3 nih. YH3, Y-nya itu ternyata ada 5 elektron di sekelilingnya ya. Jadi ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, kemudian harus diikat oleh Y-nya itu adalah 3H ya. Berarti di sini ada 3 ya yang diikat, yaitu ikatan kovalen.
Nah, di sini ternyata ada PeB ya, pasangan elektron bebas itu ada 1, PeI-nya ada 3 ya. Pada dasarnya senyawa ini memiliki bentuk tetrahedral ya. Namun karena adanya PeB ini, dia itu akan tolak-menolak antar ikatannya sehingga akan membentuk bentuk molekulnya adalah trigonal piramid ya, atau piramida segitiga. Bentuk molekul ini merupakan bentuk asimetri ya, atau senyawanya adalah senyawa polar gitu ya. Nah, kemudian kita beralih pada Z ya. Nah, Z itu memiliki 6 elektron valensi ya di situ ya. Jadi di sini ada 6 elektron valensi gitu ya. Yang mana pada Z itu ternyata dia mengikat 2H ya. Sehingga di sini ada H gini ya. Senyawa ini memiliki PeB 2 ya. Nah, pada dasarnya senyawa ini memiliki bentuk tetrahedral ya, karena adanya tolak-menolak antar PeB dengan ikatannya, maka bentuknya itu menjadi bentuk V ya. Nah, bentuk V ini merupakan bentuk yang asimetri ya. Senyawanya adalah senyawa polar gitu ya. Nah, kemudian gimana cara menentukan momen dipolnya ya? Tadi kan kita menyinggung untuk aturan momen dipol ini ya. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, momen dipol itu bergantung pada vektor ya. Jadi kalau misalkan vektornya sama dengan 0, maka momen dipolnya juga sama dengan 0. Kemudian untuk vektornya tidak sama dengan 0, maka momen dipolnya tidak sama dengan 0. Nah, contohnya di sini tetrahedral pada XH4. XH4, X itu di golongan 4A, sedangkan H itu di golongan 1A. Maka keelektronegativitasnya itu lebih besar X, berarti akan mengarah ke X elektronnya ya. Jadi vektornya itu mengarah ke X. Nah, kayak gini ya. Semuanya akan mengarah ke X. Nah, kalau kita lihat di sini dari atas sama bawah itu berlawanan arah gitu ya. Dan juga kanan dan kirinya itu berlawanan arah, sehingga kalau berlawanan arah seperti ini dia itu saling menghilangkan, maka B-nya itu sama dengan 0. Nah, sedangkan yang pada trigonal piramid ini kalau kita lihat Y-nya itu memiliki keelektronegativitas yang lebih tinggi ya, maka arah vektornya pada Y ya, maka ke arah ke atas semua ya. Nah, karena arahnya itu ke atas semua, maka momen dipolnya itu tidak sama dengan 0 gitu ya. Kemudian sama halnya dengan bentuk V ini, itu arahnya itu arah ke atas semua gitu ya. Maka B-nya itu tidak sama dengan 0. Kemudian kalau kita bandingkan antara kekuatan polar dari ZH2 dengan YH3, itu yang paling polar yang mana? Jelas ya, yang paling polar itu adalah yang ZH2, karena adanya PeB 2 ini, dia itu akan membentuk suatu bentuk V, di mana bentuk V ini memiliki vektor yang lebih besar ya dibandingkan pada bentuk trigonal piramid itu gitu ya. Maka ZH2 itu yang paling polar gitu ya. Jadi urutannya itu adalah ZH2, kemudian YH3, kemudian XH4 gitu ya. Kita lihat jawabannya. Yang pertama di sini XH4 lebih polar dibandingkan YH3. Salah ya. Harusnya XH4 yang paling non polar. Kemudian YH3 lebih polar dibandingkan H2Z. H2Z itu yang paling polar ya. Ini salah juga gitu ya. Kemudian H2Z lebih polar dibandingkan XH4. Nah, ini benar ya. Sudah pasti ya. Kemudian YH3 senyawa yang paling polar. Bukan ya. Yang 3 itu di tengah-tengah ya kepolarannya di antara 3 senyawa tersebut. Ini salah berarti ya. Nah, selanjutnya untuk H2Z senyawa yang paling tidak polar. Ini jelas salah ya. H2Z itu yang paling polar gitu ya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Apabila ada yang ingin didiskusikan, tinggalkan di kolom komentar. Dan apabila kalian menyukai video ini, mohon di like dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.